Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama ini saya mau menjawab pertanyaannya Mas Karno mengenai susunan kalimat min sayyiati a'malina. Itu. Jadi ada orang yang menilai menurut Mas Karno, apakah hamdalah atau pembukaan dalam khutbah Jumat atau khutbah-khutbah lain yang bunyinya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, itu benar atau salah? Karena ada orang sementara yang mengatakan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kalau yang lain belum khutbah ya ikut-ikut saja sementara. Nah, di sini ada kalimat min sururi anfusina. Terus wa min sayyiati a'malina. Ini panjang ini sebenarnya. Sementara menurut penjelasan yang dibawa oleh Mas Karno, ini min sayyiati ini nggak pakai. Jadi habis min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan min ini dianggap keliru di sini letaknya. Sementara sebelum lanjut saya beritahu bahwa arti min, makna kalimat min itu ada 15. 2 sampai 15. Di antara arti min itu ada yang munasabati, an, artinya semakna, sama dengan an, gitu loh. Itu. Di Al-Quran ada fawailul lilladina, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Nah, min di sini itu sama dengan an. Jadi celaka lil qasyati bagi orang yang keras hatinya, min dzikrillah artinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Itu. Dan artinya min ini banyak gitu loh. Banyak. Nah ini semakna dengan ini. Min sayyiati a'malina sama dengan an sayyiati a'malina. Sama juga di ta'awud gitu. Ada seperti itu. Jadi ini tidak salah, ini memang sudah benar seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa kalam atau omongan ini, omongan yang fasih menurut bahasa Arab. Gitu. Tapi justru kalau minnya dibuang malah tidak fasih, tidak baik menurut susunan bahasa Arab yang fasih gitu loh. Ini menurut sementara peninjauan secara tata bahasa. Gitu. Dan ini ada di kitab Mughni Labib halaman 163 berapa ini? 613. Bisa dicek nanti di sana. Jadi saya ulangi lagi, min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu sudah benar, nggak usah dirubah-rubah. Dan ini bahasa ini fasih. Kalau ada orang yang mengatakan ini keliru, maka ya perlu ditinjau kembali omongannya itu. Itu loh. Dan arti min di sini sama dengan an. Dan itu ada di dalam Mughni Labib halaman 613. Itu bisa dilihat di sana, cek. Ini. Arti min ini ada sampai 15 macam. Ini. Sampai di antaranya ada yang saya terangkan hubungannya dengan itu yang munasabah bi an, yang sama dengan an. Contohnya dalam Al-Quran, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ini artinya an dzikrillah. Kalau nanti salah dalam menerapkan arti itu akan menjadi beda gitu loh. Nah, kalau kurang jelas bisa dilihat di khutbah Rasulullah. Itu kalau kita membuka khutbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita kembali pada khutbah Hajjatul Wada, khutbah pada haji wada, nah di situ lebih jelas. Rasulullah menjelaskan dan bermuqaddimah alhamdulillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi ini Rasulullah, jadi secara bahasa dan secara hadis itu memang kalimat susunan itu enggak perlu dipersoalkan lagi. Dan yang harus diingat bahwa kaedah itu disusun, rumusan itu setelah yang dikaedahi itu ada. Setelah bahasa itu ada, kemudian diambil kaedah-kaedah yang diantaranya ada penemuan seperti itu tadi. Tapi kaedah itu bisa dibenarkan ketika memang secara syahid atau secara bukti memang itu patut untuk dibuat menyalahkan. Tetapi selama syahidnya itu tidak kuat atau mungkin hanya sekedar pemikiran seseorang atau dua orang, maka itu tidak bisa untuk dibuat menyalahkan sebuah susunan. Apalagi di sini jelas khutbah Rasulullah dalam Hajjatul Wada itu pakai min sayyiati a'malina. Nah, jadi nggak usah ragu. Udah jelas ya?
Bagaimana Pak Karno? Ya, ya. Nah sekarang kita ngaji kelanjutannya yang kemarin. Halaman 22. Baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gunayam bagi ayu lama. Nah di sini sayukianya diketahui anna ma'rifatallahi subhanahu nau'ani, bahwa makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nau'ani, ada dua macam. Al awalu yang pertama makrifatu ikrorin, yaitu makrifat pengakuan. Wayalati istaroka fiyan nasu al barru wal fajiru, yaitu makrifat yang pada makrifat tersebut sama-sama orang baik maupun orang yang fajir. Wal muti wal asi, orang yang taat dan orang maksiat sama mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan semua mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang yang taat maupun orang maksiat, orang baik maupun orang jahat. Itu sama mengakui, ikrar bahwa yang menciptakan alam ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa Allah ta'ala itu mereka tidak banyak mengerti, kecuali orang-orang yang muti, orang-orang yang taat. Wasani, dan yang kedua ma'rifatun tujibul khaya amin huwal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalbi bihi wa syauqa ila liqa'ihi wa khosiyatihi wal inabata ilaihi wal unsabihi wal firara minal khalqi ilaihi. Yang kedua adalah makrifat tujibul khaya'a, yang mengharuskan orang itu al khaya'a minhu, malu kepada Allah. Jadi kalau orang itu mengetahui nanti secara menyeluruh Asmaul Husna itu dan diinternalisir ke dalam batin mereka, dipahami betul apa yang ada dalam Asmaul Husna tersebut, kemudian ta'abbud dengan Asmaul Husna tersebut, maka akan timbul rasa malu kepada Allah ketika orang tersebut melakukan pelanggaran walaupun sekecil apapun. Karena di antara sifat Allah Ta'ala itu Sami'un Alim, Alimun Khabir, zat yang maha mengetahui yang luar maupun yang dalam, gitu. Wal mahabbata lahu, dan menjadikan orang tersebut cinta kepada Allah, wa ta'alluqal qalbi bihi, dan bergantungnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa syauq ila liqa'ih, dan rindu untuk ketemu Allah, wa khosiyatihi, dan takut kepada Allah, wal inabata ilaihi, dan ingin kembali kepada Allah, wal unsabihi, dan nyaman kepada Allah, wal firol minal khalqi ilaihi, dan lari dari makhluk ilaihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang beda, yang tidak dimiliki oleh orang lain selain orang yang mukmin, orang yang tahu tentang Asmaul Husna dan makna serta apa yang dikandung di dalamnya, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, sehingga menimbulkan semua faktor-faktor yang disebutkan itu tadi. Wahadil ma'rifatu, dan ma'rifat ini yal masdar likulli khair, itu merupakan sumbernya seluruh kebaikan, wal manba likulli fadilah, dan manba sumber likulli fadilatin, setiap segala sesuatu atau untuk segala sesuatu yang fadilah, yang utama. Walihada fa inna tariqal Qur'an, fa inna tariqatal Qur'ani fit da'wa ilal haqqi wal hadi wat takhdir min mawatinil halak war roda qaimatun ala fathi abwabi hadhil ma'rifah. Karena itu maka cara Al-Quran di dalam berdakwah
atau mengajak kepada kebenaran dan petunjuk, wa tahdhir min mawatinil halak, dan memberikan warning atau takhdir min mawatinil halaki, agar jangan sampai orang itu terjebak di dalam mawatinul haq, mawatinul halak, tempat-tempat yang mengharuskan atau menyebabkan kehancuran, waroda, dan keburukan. Semuanya itu Thariqatul Quran itu qaimatun ala fathi abwabi hadil ma'rifah. Itu berdiri di atas membuka semua pintu-pintu makrifat ini. Artinya ya yang disebutkan di atas tadi. Fafil Qur'ani yadhkuru subhanahu min sifati kamalihi wa uluwihi ala arsihi wa takallumihi wa taklimihi wa ikhatati ilmihi wa nufudhi masyiatihi ma yad'ul ibad ila luzumil ikhlas wa tahqiqit tauhidi wa tahqiqut tauhidi wal bara'ah min ittikhadil andad wasyuraka. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat-sifat kesempurnaannya, ketinggiannya yang berada di atas arsnya, wa takallumuhi, dan berbicaranya, wa taklimihi, wa ikhatati ilmihi, dan ilmunya yang meliputi, wa nufudhi masyiatihi, dan masyiah atau kehendak Allah yang pasti terwujud, mayatul ibad ila luzumil ikhlas, adalah sesuatu hal yang yad'ul ibadah, mengajak atau mengundang semua hamba ila luzumil ikhlasi, untuk tetap berikhlas, wa tahqiqit tauhidi, dan mewujudkan ketauhidan, wal bara'ah min ittikhadil andad wasyuraka, dan berlepas diri dari membuat andad, persamaan, wasyuraka, dan persekutuan kepada Allah. Artinya dengan pengetahuan seseorang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui sifat-sifatnya, akhirnya orang itu tahu di antara sifat Allah Ta'ala adalah ketinggian Allah itu. Dengan adanya ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka dia merasa terawasi terus-menerus. Dan ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala hal, mulai yang besar sampai yang kecil itu, ketika itu orang merasakan setiap saat, maka dia merasa diawasi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka tidak bisa tidak, maka orang harus berupaya keras untuk ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah, dan menjauhi kesyirikan dan persekutuan, segala macam yang dipersekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Ini masih berorientasi tentang manfaat mengetahui Asmaul Husna itu. Wa yadhkuru lahum min awsafi kamalihi, dan Allah menyebutkan lahum kepada orang-orang min awsafi kamalihi, dari sifat-sifat kesempurnaannya, wa nu'uti jalalihi, dan sifat-sifat keluhurannya, ma yajibu qulubahum ilal mubadarah ila da'watihi wal musyawara'ah ila ta'atihi wa tanafus fil qurbi minhu walau zumi dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Allah menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat ketinggiannya kepada manusia itu, yang membawa atau mengajak hati orang tersebut ilal mubadarah ila da'wati, untuk bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal musyaro'ah ila ta'ati, dan bersegera untuk mentaatinya, wa tanafus fil qurbi minhu, dan bersaing dalam mendekat kepada Allah, waluzumi dzikrihi, dan tetapnya ingat kepada Allah, wa syukrihi, syukur kepada Allah, wa husni ibadatihi, dan baiknya ibadah kepada Allah.
Wa yadhkuru sifatahu aidan inda tarhibihi lahum tarhibihi wa takhwifihi li yu'arifal quluba man takhafahu wa tarjuhu wa targhabu ilaihi wa tarhabu minhu. Dan Allah menyebutkan sifat-sifatnya juga inda tarhibi, ketika Allah tarhib lahum, membuat gembira kepada mereka, wa tarhibi, dan membuatnya pikiran. Tarhib itu artinya medekno, mengingatkan. Wa takhwifihi li yu'arifal quluba, agar Allah memberitahukan kepada hati-hati tersebut man takhafu, orang yang takut kepada Allah, tarju, dan orang yang liyu'arifal quluba, agar Allah memberitahukan al-quluba, kepada hati, man takhafu, terhadap zat yang takhafu, hati tersebut takut kepada Allah, wa tarjuhu, dan berharap kepada Allah, wa targhabu ilaihi, dan merasa senang kepada Allah, wa tarhabu minhu, dan merasa tarhabu, merasa takut melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru sifatahu aidan inda akamihi wa awamirihi wa nawahihi yu'azzimal ibadu amrahu wa yalzimu syar'ah. Dan menyebutkan sifat-sifatnya juga inda akamihi wa awamirihi, pada hukum-hukumnya, wa awamirihi, dan perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan larangan-larangannya, yu'azzimal ibadu amroh, agar hamba Allah Ta'ala itu mengagungkan amrohu, urusan Allah Subhanahu wa taala, wa yalzimu syar'ah, dan menetapi syariatnya. Faqala antajida ayatan fiha hukmun min ahkamil mukallafin illa wa hiya muhtatamatun bi sifatin min sifati aw sifatain. Maka sedikit kamu akan menemukan satu ayat fiha hukmun, di mana pada satu ayat tersebut ada hukum dari hukum-hukum yang berkenaan dengan orang mukallaf, illa wahya muhtatama, kecuali hukum tersebut, ahkam tersebut, muhtatamatun, itu diakhiri bisifatin min sifati, dengan satu sifat dari sifat-sifat Allah, atau sifat ini, atau dua sifat. Wa qad yadhkuru sifah fil awalil ayat wa wastiha wa akhirnya. Kadang-kadang Allah menyebutkan sifatnya pada awal ayat, atau di tengahnya, atau di akhirnya. Kaqaulihi, seperti firman-Nya, qad sami Allahu qaulallati tujadiluka fi zaujiha wa tastaqi ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun alim. Di sini ada kalimat sami'a. Sami'a, qad sami Allahu, Allah benar-benar mendengar. Nah, di antara sifat Allah Ta'ala adalah Sami', mendengar. Disebutkan di permulaan ayat. Atau di pertengahan. Wa tastaqi ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mengetahui tahawurakuma, pembicaraanmu. Innallaha, yang di akhir, innallaha sami'un basir, Allah Ta'ala zat yang mendengar, basirun, yang maha mengetahui. Jadi semua ini menjelaskan tentang betapa pentingnya sifat-sifat Allah Ta'ala itu yang ada di dalam Al-Quran, boleh jadi disebutkan di pertengahan, atau di awal, atau di akhir. Dan semua itu menunjukkan atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sisi. Gitu. Wa yadhkuru sifatihi inda su'ali ibadihi li Rasulillah an. Dan Allah menyebutkan sifatnya inda su'ali ibadihi, ketika seorang hamba menanyakan kepada Rasulnya anhu, mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, qarib, ujibu da'watad da'i ila da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun.
Wa yadhkuruha inda su'alihim lahu an ahkami, dan menyebutkan sifat-sifatnya inda su'alihim ketika orang menanyakan kepada mengenai Allah Ta'ala an ahkami, tentang hukum-hukumnya. Wa ahkamuhu kulluha qaimatun li dzikri asma'ir rabb wa sifati. Hukum-hukum Allah itu seluruhnya itu berdiri dalam rangka untuk mengingatkan asma'ur rabb wa sifati, nama-nama Allah wa sifati dan sifat-sifatnya. Hatta inna sholata latan akitu, hingga sesungguhnya sholat itu latan akid tidak sah, tidak akan terwujud illa bidzikri asma'i wa sifati, kecuali dengan menyebut asma'ullah wa sifati dan sifat-sifatnya. Fadzikru asma'i wa sifati ruhuha wa sirruha, maka mengingat asma'ullah atau menyebut asma'ullah wa sifati dan sifat-sifatnya, ruhuha itu merupakan ruhnya sholat, wa sirruhu dan rahasianya. Yashabuha min awaliya ila akhirnya, yang menemani sholat tersebut min awaliya dari awalnya ila akhirnya sampai pada akhirnya. Jadi ketika kita sholat mulai takbir Allahu Akbar, nah, kemudian Bismillah, nah, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, di awal itu sudah seperti itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan selanjutnya. Di pertengahan juga begitu, ketika orang itu dalam posisi ruku umpamanya atau sujud, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Di situ. Subuh itu adalah sifat Allah. Kudus rabbul malaikati waruh. Di akhir juga seperti itu. At-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Dan selanjutnya. Wa inna ma amara bi iqamati liyudhkara bi asma'ihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala merintah bi iqamati untuk menegakkan sholat tersebut liyudhkara bi asma'i, agar nama-nama dan sifatnya itu diingat. Wa kadza as'anu fi jami'i ta'at wa anwa'il qurab, demikian juga halnya dalam semua ketaatan dan macam-macam qurab, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'rifatul asma'i was sifati asasus sa'adah wal madkhal li kulli khair wa taufiq biyadillah wahda. Maka ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama Allah, was sifat dan sifat-sifatnya, asasus sa'adah itu merupakan dasar kebahagiaan, wal madkhal dan tempat masuk li kulli khair, bagi setiap kebaikan, wa taufiq biyadillah, dan taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala wahdah saja. Nah, itu. Jadi sampai pembahasan hari ini masih menjelaskan tentang manfaat mengetahui asma'ullah wa sifatihi, dan keistimewaan antara orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami. Jadi itu. Pada pelajaran yang sebelumnya disebutkan bahwa ma'rifatullah mahabbatihi wal unsu bihi wasauq ila liqa'i adalah 4 faktor penting untuk agar manusia itu menggapai cita-cita yang paling tinggi itu. Dan dengan itu orang tersebut bisa memperoleh seluruh kebahagiaan hidup. Karena kemarin disebutkan ketika semua terlepas dari tangan,
yang selain Allah, maka Allah bisa menggantikan. Tetapi ketika Allah Ta'ala itu hilang dari hati seseorang, dari ingatan seseorang, maka tidak ada yang bisa mengganti lagi. Gitu. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, monggo dimatikan dulu. Itu tadi disebutkan bahwa ma'rifatullah itu ada dua dengan apa? Alam tanah, alim nama yang fauna, zikna ilmu fi'ah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.